Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar sobat aku dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan pelindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini kita akan lihat ya, apakah ada yang diam-diam sangat mencintaimu ya. Ada yang diam-diam sangat mencintaimu. Mungkin kamu belum tahu siapa dia ya, ataupun ini teman dekat, atau dia baru melihat ya, kayak melihat dari jarak jauh gitu ya, belum kenal tapi udah terpesona, sudah mengagumi kamu ya. Siapa dia, kita akan lihat ya. Ada yang diam-diam sangat mencintaimu. Mungkin soulmate-mu mungkin teman kerja kamu, mungkin teman medsos kamu, atau mungkin kamu nggak kenal tapi orang ini mengidolakan kamu. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ini adalah pembacaan secara general, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat tinggalkan saja. Dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu. Jangan lupa melibatkan Tuhan ya dalam setiap mengambil keputusan maupun langkah dalam hidup. Oke, fokus ya. Ada yang diam-diam sangat mencintaimu. Kita akan lihat ya. Apakah kamu merasa ada ya yang diam-diam itu merhatiin, atau diam-diam itu memang, atau mungkin udah secara langsung memberikan perhatian tapi kamu tidak menyangka gitu. Oke. Di sini ada seseorang ya, pasti ya, langsung ini. Orang ini sepertinya pernah menawarkan perasaannya ke kamu ya di sini ya. Cuman kamu terima atau enggak tahu. Tapi yang terlihat di sini adalah orang ini pernah menawarkan cinta ke kamu. Itu. Ya. Ya, orang ini pernah menawarkan cinta. Pernah, paling tidak itu menyinggung tentang perasaan cinta. Jadi orang ini sudah lama ya, tidak lepas dari 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, atau justru 1 tahun yang lalu dia sudah pernah menawarkan cinta ke kamu. Tapi sepertinya belum berhasil. Mungkin kamu belum mendapatkan sesuatu yang cocok dari dia ya. Ini pernah menawarkan cinta ke kamu. Dan ada kekuatan magic di sini yang membuat dia itu tidak bisa lepas begitu aja atau menarik kata-kata penawaran cinta ke kamu. Jadi masih mencintai kamu itu hingga sampai saat ini. Hingga sampai saat ini. Kita akan lihat lagi. Ada yang diam-diam sangat mencintai kamu. Orang ini sering berkomunikasi, atau paling tidak itu selalu melakukan komunikasi ya. Entah itu cuman sekedar nge-WA, entah itu sekedar ngasih kode aja, atau hello gitu, hello sih gitu, atau apapun itu. Tapi orang ini ada pernah terhubung sama kamu gitu. Bahkan mungkin masih sekarang tapi kamu nggak nyadar ya gitu. Kita akan lihat lagi kartunya. Kita akan ambil kartu 5 ya, tidak usah banyak-banyak. Orang ini, mungkin orang ini pernah memanfaatkan kamu atau membutuhkan kamu, atau pernah, nah yang kalian lihat di sini, orang ini pernah dekat dengan kamu dan dia sangat membutuhkan kamu, dan mungkin pernah memanipulasi kamu. Jahat ya, memanipulasi ya, pernah memanfaatkan kamu secara finansial ataupun secara uang gitu. Tapi orang ini masih sangat mencintai kamu, sangat
merindukan kamu, bahkan sampai sekarang dia masih memendam rasa itu dan ingin menawarkan perasaan ini kembali ke kamu, seperti itu. Ini bisa mantan juga ya, atau orang yang pernah memanfaatkan kamu secara perasaan, secara finansial, ataupun secara energi, atau secara tenaga, atau secara tindakan gitu ya. Coba kamu ingat, orang ini sangat mencintai kamu ya. Mungkin kamu pernah terhubung dengan dia dan kamu pernah merasa dimanfaatkan oleh dia, akhirnya kamu mundur, seperti itu bisa jadi diantaranya. Tetapi ini adalah orang yang sangat cinta sama kamu. Mungkin kemarin seperti itu, tapi sekarang karena ada kekuatan magic juga, kekuatan alam semesta yang membuat dia dari memanipulasi kamu menjadi sebuah cinta, kayak terlambat gitu ya. Mencintai yang terlambat. Kemarin kemana? Kemarin ada hubungan pacaran, tapi justru cuma memanfaatkan saja, dan sekarang dia diam-diam masih memendam rasa cinta itu. Mungkin ada rasa penyesalan ya, karena finansial meninggalkan kamu, meninggalkan dia, atau memang sudah waktunya selesai, karena buat kamu dia sangat merugikan, energi dia negatif buat kamu ya. Terlihatnya seperti itu dulu ya, tapi sekarang ada magician bahwa dia akan menawarkan cinta kamu lagi, ke kamu lagi, dan sukses. Nanti kamu juga akan mau, sepertinya di sini terlihatnya kamu juga akan mau sih ya. Kamu masih cinta mungkin, emang gitu ya Nes, sepertinya tadi seperti itu. Ini orang masa lalu, orang yang pernah memanfaatkan kamu, atau itu menurut kamu ya, menurut versi kamu, dia itu memanfaatkan kamu. Padahal waktu itu mungkin memang butuh duit karena dia nggak ada uang ya. Tetapi kemudian kalian menyudahi atau masing-masing. Nah, tetapi si orang ini tetap sangat sayang sama kamu, gitu loh. Jadi versi manipulasi itu memang betul ada di sini. Tetapi itu tidak pure hanya memanipulasi aja, karena memang mungkin dia butuh benar-benar membutuhkan, atau butuh benar-benar meminta pertolongan. Tetapi di sini kamu meninggalkan dia, dan sampai detik ini dia masih mencintai kamu, masih menawarkan cinta ke kamu, dan itu semua berubah karena ada magician ya. Ternyata dia tuh tidak sebatas cuma mengambil keuntungan dari kamu, atau meminta pertolongan dari kamu, atau memanipulasi, atau apapun itu bentuknya. Yang penting kamu merasa dimanfaatkan di sini tuh seperti itu, sehingga kamu itu meninggalkan dia, atau kalian masing-masing. Tetapi ternyata orang ini sangat sayang sama kamu, benar-benar tulus, sangat mencintai kamu. Sampai sekarang pun dia masih menyimpan perasaan cinta itu ke kamu, dan dia ingin menawarkan kembali. Dan semua dibantu oleh kekuatan alam di sini. Nanti semua akan berjalan baik-baik, dan kamu bisa memaafkan dia, dan kamu akan mau menerima cintanya kembali. Nah, kan betul. Akan kembali ya, hubungan ini akan terjalin kembali, tapi dalam versi yang lain, karena dia sudah menyadari bahwa tanpa kamu dia nggak bisa. Mungkin dia juga sudah sukses sekarang, sudah mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup, sehingga tidak lagi memanipulasi kamu. Sebetulnya bahasa memanipulasi itu kalau menurut Gondes itu jahat sekali ya, membutuhkan ya, bukan ada tujuan yang buruk sebetulnya di sini loh ya. Tapi tidak semua, yang ini bukan yang lain, tapi di sini di tebaran kartu ini, bahwa dia saat itu memang butuh bantuan kamu gitu loh, dan dia tidak bisa berkata-kata apapun ya, kecuali meminta bantuan, dan kamu ACC itu, kamu memberikan gitu loh ya. Dan jangan salah, dia ini orang benar-benar memang main hati dengan kamu gitu, jadi meletakkan hatinya ke kamu gitu loh. Tetapi kalau kalian terus meninggalkan, dan dia sekarang sudah berhasil mendapatkan kehidupan yang layak, kemudian dia ingin kembali karena dia masih memegang teguh perasaan cinta itu ke kamu, tanpa rasa sakit hati, tanpa rasa dendam yang karena di sini kamu terlihatnya tiba-tiba itu kalian terpisah begitu saja ya. Entah dia yang malu dengan keadaannya, atau kamu yang memang sudah jenuh atau sudah lelah dengan hubungan ini, kemudian saling meninggalkan. Tapi dia tidak meninggalkan kamu, dia mencintai kamu, dia menawarkan cinta kamu. Dan ini benar-benar sesuatu yang menurut gue sesuatu yang di luar dugaan gitu. Dan nanti kalian akan kembali ya,
Ini setelah sukses dia akan menawarkan kembali cinta, dan mungkin sudah banyak merasa bahwa kamu sebetulnya juga masih ada perasaan sama dia orang ini ya, tapi akhirnya kalian akan terhubung kembali. Mungkin kemarin juga terhubung, putus nyambung, tapi tentu akhir ini benar-benar kamu mengerti bahwa dia mencintai bahwa dia mencintai kamu secara tulus, bukan sebatas uang, bukan sebatas fisik, bukan sebatas apapun itu, tapi memang dia benar-benar main perasaan atau main hati dan meletakkan pilihannya ke kamu. Gitu. Sekarang tidak ada beban ya di hubungan ini, karena dia tidak akan lagi minta uang atau pinjem uang atau apapun itu. Mungkin malah justru nanti kamu yang akan dimanjakan oleh dia, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Gitu ya Nes, insya Allah. Kebahagiaan dia itu ada di kamu. Ya walaupun mungkin dia memang waktu itu nggak ada upaya apapun, bukan nggak ada, seperti orang yang nggak ada tindakan nyata gitu, karena setiap menghubungi kamu pasti dalam keadaan butuh gitu. Tetapi sebetulnya itu dia mau banyak bicara, ya kita posisikan dia aja. Kalau kita mau banyak bicara tetapi kita nggak punya apa-apa, aku cinta sama kamu gitu, misalkan Gondes cinta sama kamu, maskulin maksudnya, terus aku mau banyak ngomong, mau ngajak jalan kemana, mau ngajak kemana-mana, sedang kantong aku kosong, pas-pasan buat makan sebulan gitu ibaratnya, ya kan? Atau bahkan lebih dari itu, kurang dari sebulan, ya parah gitu kan. Nggak enak kalau cuma jalan-jalan doang, walaupun kamu sebetulnya tidak minta lebih ya, karena kamu di sini posisi ekonominya lebih dari dia gitu misalkan. Tapi kan ada perasaan nggak enak juga, malu kan sebagai seorang maskulin, sebagai kaum Adam. Tahu enggak, kalau kaum Adam itu gengsinya tinggi sekali, 90%. Sedang kalau kaum Hawa itu cuman 10%. Ya, karena dia banyak main perasaan daripada logika gitu loh. Nah, di sini tuh sebetulnya kendalanya seperti itu, dan mungkin kamu juga sudah merasa lelah karena pacaran begitu-begitu aja, kemudian putus masing-masing, dan orang ini ternyata sangat mencintai kamu. Dan di saat dia sudah ada ya tidak berkelimpahan, tapi paling tidak berkecukupan atau layak untuk mendapatkan atau untuk maju lagi ke kamu, karena tidak akan ngerepotin kamu lagi gitu ya. Dia mencoba memberanikan diri dengan perasaan dia ke kamu, tetapi ternyata kamu di sini mau gitu loh, nyambung lagi, nanti ada nyambung, karena sudah tidak ada beban bagi dia ya. Kalau cuma sekedar membelikan kopi atau membelikan teh poci atau membelikan somai gitu, bisa dia. Jadi nggak seperti kemarin tangan kosong yang setiap jalan kamu yang beliin, setiap jalan kamu yang ngasih gitu. Nggak, dia sekarang udah sedikit mempunyai taring ya, mempunyai kuku aja seperti itu. Dan nanti kamu menerima, karena sebetulnya kamu mencintai dia loh gitu. Cuman karena lelah mungkin, karena kamu kayak di luar ekspektasi gitu. Kalau pacaran tuh dibonceng, dijajak jalan-jalan, dibeliin itu, kamu nggak dapatin dari orang ini. Tetapi insya Allah setelah ini ya, yang hubungan ini ya, kamu akan menjadi lebih baik, lebih diperhatikan, lebih peduli ya. Kalau kamu ngajak jalan mungkin akan diberikan ya, bahkan dia yang akan ngajak jalan. Karena apa, sekarang dia ngerasa lebih tenang, dia lebih takut kehilangan kamu daripada dia takut nggak ada uang gitu, kayak gitu sebetulnya sih. Dia terpuruk ke finansial, dia mending gitu loh, tapi dia lebih takut kehilangan kamu gitu. Oh so sweet ya. Ada emosi ya, ada sebuah keinginan waktu itu ya. Kudus masih dia mau nangis nih. Ada sebuah keinginan yang menurut dia itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan, hanya mimpi belaka gitu, karena keadaan dia, kondisi dia gitu. Tetapi karena bisa bertemu kamu tuh, dia masih bertahan hidup, masih bertahan, untuk semangatnya itu masih ada, karena dia berharap suatu saat dia bisa mendapatkan hati kamu tuh. Tapi
Memang iya, memang kamu juga masih mencintai dia. Sebetulnya kalian berdua itu saling mencintai, cuman mungkin versinya yang menakutkan buat kamu ya, karena dia ndak pernah ngajak kemana-mana, ngomong juga seperlunya, jadi seolah-olah kamu yang mengejar dia gitu. Tapi sebetulnya tidak. Orang ini sangat mencintai kamu. Orang ini diam-diam mencintai kamu. Orang ini ndak banyak ngomong karena dia takut posisi. Dia tahu diri, tahu posisinya, dia ndak ada uang, ndak bisa bergerak apapun karena ya itu bagaimanapun juga namanya orang kalau bilang uang nggak penting itu bohong, karena sebetulnya uang itu nomor 2 setelah kesehatan. Tapi jalan-jalan tanpa uang, masa mau diajak jalan-jalan, dia yang nggak enak bukan kamu. Kalau kamu mungkin ya udah jalan-jalan aja gitu, nanti masalah kayak gitu bisa dikompromiin. Ya misalkan sekarang kamu nggak ada, dia yang bayar. Dia nggak ada, kamu yang bayar. Atau dia nggak ada terus, kalau kamu ikhlas ridho ya kamu yang bayarin terus, seperti itu kan. Tapi dia enggak, dia itu punya gengsi yang tinggi, malu diberi terus, malu minjam terus. Nah itulah harga diri cowok. Jadi kesalahpahaman di sini dia mengerti gitu loh. Makanya dia tetap sayang sama kamu, tetap cinta sama kamu secara diam-diam. Dia tetap menyimpan perasaan itu sampai sekarang. Dan nanti ya akan ada masanya ini orang akan datang ke kamu menawarkan cinta kembali. Akan komunikasi kembali sama kamu. Dia akan menghubungi kamu. Kalau yang sudah putus benar-benar sudah pisah, yang benar-benar sudah masing-masing. Tapi kalau yang masih terhubung tapi sudah ya enggan-engganan atau malas-malasan, tapi di sini nanti dia akan menghubungi dan akan kembali. Ya dia juga berupaya loh, tidak cuma sekedar ada dia, ada kamu, terus dia seenaknya sendiri nggak berusaha. Dia berusaha sekuat tenaga. Intinya dia agak nggak bisa sama kamu. Dia berusaha agar selalu dekat bersama kamu. Bagaimanapun caranya, dia akan mencari sebuah ya perbaikan hidup gitu. Oke? Dia merasa kemarin tuh seperti orang yang bermimpi di siang bolong, berharap karena dia menyadari bahwa dia penghasilan atau ekonominya lagi terpuruk begitu ya. Dan di sini nanti hubungan ini akan mengalami sebuah kesuksesan ya. Kalau kondisi sarankan, kalau memang kamu juga cinta sama orang ini, doakan yang terbaik ya, dukung dia, support dia. Tapi aku capek loh Ndes, selama itu dia tuh cuek sama aku. Dia itu ya seolah-olah jadi aku tuh yang ngejar dia gitu loh Ndes, seolah-olah aku tuh yang butuh dia gitu loh Ndes. Sejajarkan kamu dengan dia. Kalau kamu keberatan membantu dia, doakan dia ya, support dia. Paling tidak kalau kamu nggak mau punya pacar yang selalu begini kayak gini seolah-olah kamu yang ngejar, jadilah dia itu teman kamu. Jadi waktu kamu kan pernah dekat dengan dia, saling sayang juga pernah. Kalau kamu sudah nggak mau sama dia karena dia merasa kamu dimanipulasi sama dia, perlakukan dia sebagai temanmu, teman dekat yang butuh bantuan, seperti itu. Jadi jangan sakit hati ataupun jangan mengenes ya. Sebetulnya dia sendiri lebih parah dari kamu loh. Di sini terlihatnya seperti itu. Dia seperti orang yang benar-benar nggak punya harga diri di depan kamu sebetulnya gitu loh. Sepertinya itu gitu loh. Tapi cuma kamu harus di sini loh, Gondes di sini di tebaran kartu ini ya, Gondes nggak membuka untuk yang memang modus gitu, ini ndak ada modus. Kalau di sini itu ndak ada modus. Memang dia bicara apa adanya dan dalam keadaan apa adanya di saat kamu berkenalan dengan dia, di saat dipertemukan dia gitu loh, seperti itu. Dan dia percaya kalau kamu cinta sama dia, dia pun mencintai sama kamu. Cuman mungkin posisinya terbalik, kamu yang ada finansial, dia tidak gitu. Ya. Ada yang diam-diam mencintai, sangat mencintai kamu. Iya, betul. Kehidupan dia selalu gelisah. Ini kehidupan dia. Ya, yang dia bisa lakukan hanyalah merindukan kamu saat ini ya. Nanti dia akan datang, tapi nanti. Ini kan tidak langsung instan, begitu dibaca langsung itu enggak. Ini sekarang dia gelisah. Dia menanti dengan sabar ya, merindukan ya, merindukan kamu ya. Di sini ada potensi untuk menikah, ingin menikahi kamu seandainya Tuhan berkehendak, karena manusia itu hanya bisa berencana, Allah yang menentukan.
Tapi terlihat di gambaran di tebaran kartu ini dia ingin menikahi kamu. Tapi ya itu kembali, sekalipun dia sudah mempunyai kehidupan, maksudnya perbaikan ekonomi, dia tidak lebih dari kamu ya. Tapi nggak tahu nanti tahun-tahun ke depan setelah menikah dengan kamu harus menerima. Kalau misalkan nanti dia menawarkan perasaan cinta untuk, dan kamu menerima, kamu balikan dan ingin menuju ke jenjang pernikahan, kalau bisa kamu mengerti dia, karena dia bukan yang berlimpah gitu loh, tapi udah layak untuk menikahi kamu gitu ya. Ya cukuplah buat beli beras, buat beli sembako, kebutuhan sehari-hari, buat jajan kamu 100.000 sebulan. Seperti itu. Nah kalau kamu mau ya diterima, kalau enggak ya ditolak, nggak masalah ya. Dia berjuang, dia sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa menjadi seorang yang punya harga diri, tidak meminta ceweknya terus. Dia berusaha untuk bisa mandiri tanpa mengandalkan pasangannya ya. Masih pacaran udah mengandalkan, dia paham itu, dia juga mengerti itu. Tapi bagaimana daya, dia memang nggak ada ya. Dan dia ingin nanti kamu dan dia bahagia, berjuang untuk kebahagiaan dalam menuju ke pernikahan. Ini perasaan dia ya. Tapi yang pasti dia saat ini merindukan kamu saja dulu. Tetapi untuk kedepannya dia ingin serius sama kamu, menikahi sama kamu. Dia akan selalu berusaha untuk bisa membahagiakan kamu. Kayak bayar utang gitu ya, Des. Mungkin dulu kan kamu yang bahagiain dia, yang mencukupi kebutuhan dia, yang membantu dia, yang sering membantu dia. Sekarang ingin yang membantu kamu, ya bukan membantu, dia ingin bertanggung jawab menjadi sebuah atau seorang iman kepada kamu. Imam ya, bukan imam ya, kepada kamu. Ini adalah perubahan, ingin melakukan sebuah perubahan dalam hubungan ini, seperti itu ya. Orang ini sangat-sangat cinta sama kamu. Ada yang sangat-sangat cinta sama kamu, yaitu orang ini. Kalau kamu bisa menerima dia kembali, lakukanlah. Tapi terlihatnya di sini kamu juga masih mencintai orang ini. Ya, seperti itu. Jadi kalian itu kemarin juga putus nyambung. Karena ada sesuatu yang memang betul-betul melelahkan bagi kamu. Mungkin kamu juga memang nggak terlalu banyak paham tentang dia. Jadinya kamu merasa dimanipulasi. Tapi sebetulnya tidak. Dia juga punya malu loh. Minta uang tuh. Cowok itu harga dirinya tuh tingkat dewa. Kita harus mengerti ya. Seperti itu. Bukan kita yang harus bukan kita memanjakan seorang pasangan kita maskulin gitu ya. Ini letakkan energi kalian ya. Ya. Mama maskulin itu kan begitu. Kadang kita nggak ngerti dia punya pemikiran apa itu, kita karena mereka banyak diam, tidak banyak menjelaskan ke kita. Tapi kalau kita tuh main perasaan, dari gerak-geriknya aja kita kebaperan, kadang-kadang kita apaan sih ya, gitu. Padahal dia sebetulnya nggak sadar ya memang begitu orangnya gitu ya, begitu gitu. Jadi kamu harus sabar. Kalau sebagai feminim itu main perasaan, jadi nggak usah dia bawa baper. Dia pinjam duit terus ini tuh, nggak usah. Mungkin dia juga punya harga diri loh sebetulnya. Ini di luar tebaran kartu ini loh, di tebaran di Gondes mengatakan di lingkup tebaran kartu sekarang loh. Tapi ada juga sih yang maskulin yang harga dirinya itu tinggi, tetapi lemesnya itu di bibir. Dia itu nggak bisa menjaga bahwa dia punya harga diri gitu. Jadinya kadang-kadang dia menggunakan modus untuk memanipulasi pasangannya. Ini tidak ada di sini. Kalau yang di sini orang yang nggak seperti itu ya ada juga sih. Jadi kamu harus bisa mengerti mana cowok yang modus, mana yang tidak ya. Oke, sahabat Gondes Mendes Tarot Tanggal di Jiwa, ini loh ada yang diam-diam sangat mencintai kamu. Mungkin ini udah lama, ada juga yang masih terhubung ya, ada yang memang sudah menyudahi. Di sini ada energi di sini ada energi Aquarius, juga ada energi Libra.
Juga ada energi Sagittarius. Kita akan lihat ada energi Pisces ya. Dan ada energi, sebentar aku rapiin dulu, Leo. Ada energi Sagittarius besar sekali, kuat sekali di sini. Juga ada energi Gemini tapi tipis-tipis. Juga ada energi Libra. Libra tipis sekali, tapi yang dominan energinya sangat kuat adalah Pisces, ada Sagittarius, ada, ya itu aja yang paling kuat sekali, tapi selebihnya tipis-tipis ya. Oke, sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Kenapa kalian deg-degan gitu ya? Siapa dia gitu ya, siapa dia? Coba kamu lah ingat-ingat siapa dia, atau memang ini masih terhubung teman, udah masing-masing gitu loh, belum ada kata putus, jadi saling meninggalkan. Bukan dia yang meninggalkan, atau dia mungkin minta meninggalkan kamu karena dia merasa sudah malu ya, bukan malu sih, rendah diri ya, karena dia selalu minta bantuan kamu. Tahu diri deh, bukan karena rendah hati, tahu diri gitu. Mungkin dia kesian kamu sudah lelah gitu ya, tapi kamu masih cinta di sini tuh lihatnya. Kita akan ambil pesan buat kamu yang menonton video ini, buat sahabat aku dimanapun berada. Kita ambil satu aja langsung ya. Ada satu sendal ya, sebuah sendal. Di sini sandal itu kan biasanya sepasang ya. Nah, ini seperti hubungan ini ya. Kalian itu sebetulnya, kalau kalian mengakui atau jujur, hubungan ini kalian masing-masing ataupun kalian saling berjauhan, ataupun kalian putus, itu sebetulnya di sini tuh seperti sendal yang selen, terutama bagi dia ya, karena dia yang sangat mencintai kamu. Tapi letakkan energi kalian ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Seperti sandal yang selen, seperti sandal yang hilang sebelah. Sekalipun diganti pun dia tidak akan merasa nyaman atau dilihatnya juga tidak enak ya. Namanya selen tetap aja selen. Nah, itu yang dia rasakan seperti itu. Jadi seperti sepasang sandal yang kehilangan pasangannya. Ini ya, seperti itu. Apakah itu kamu juga? Iya, Des. Oh. Kalau kamu masih cinta dia, kenapa kamu harus menutupi diri? Ya, tidak semua yang terlihat jelek, tidak semua yang terlihat jelek di depan kamu, tidak semua orang yang meminta bantuan kamu itu orang yang memanipulasi. Tentu dalam kategori lawan jenis ya, belum tentu. Ya, suatu saat nanti dia juga punya keinginan untuk membahagiakan kamu gitu, pasti. Tapi itu tanda kutip di sini ya, bukan di luar sana. Ini adalah di tebaran kartu ini bahwa orang ini sebetulnya mencintai kamu sangat-sangat, dan dia siap untuk membahagiakan di saat dia berusaha dan berhasil. Karena dia ini secara kamu nggak ketahui, dia itu bukan tipe orang yang santai. Orang ini tipe orang yang ambisius pekerjaan. Dia akan mengejar apa yang dia mau gitu, untuk mendapatkan sebuah kelimpahan atau kecukupan gitu. Dia juga tidak mau kok minta-minta seperti itu. Mudah-mudahan ya, cintailah dia karena Allah. Kalau mencintai karena Allah itu artinya itu lebih ke ketulusan, ke cinta sejati ya, ketulusan. Orang yang tulus itu tidak menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sesekali ya iya sih, namun namanya juga kita manusia biasa. Tetapi orang yang sangat tulus, apalagi sayang ya, itu akan memberikan sesuatu itu dengan ikhlas. Tidak memikirkan nanti mau diganti, nanti aku bakal miskin, tidak. Yang penting dia ingin membahagiakan orang yang dia sayang gitu. Bucin ya, Des, ya bisa dibilang gitu bahasa kerennya. Kalau bahasa Kondes mah ya sayang aja. Tapi nanti dia bohong, di sini enggak loh. Kalau di sini itu kan Kondes bicara tentang ketebaran kartu ini ya. Gitu.
Janganlah lelah berdoa dan bersyukur dan menerima semua yang terjadi adalah izin Allah. Bersyukurlah dalam setiap keadaan. Nah, ya. Kalau kamu ikhlas, insya Allah juga Allah akan ikhlas. Allah akan memberikan semua yang kamu keluarkan untuk dia. Karena orang ini memang betul-betul membutuhkan bantuan. Seperti itu. Kalau kamu ikhlas membantu dia, insya Allah Allah juga membuka jalan buat kamu untuk mempermudah mendapatkan rezeki agar kamu juga tetap bisa membantu sesama gitu. Dia tidak akan menikah dengan yang lain, dia hanya sama kamu. Amin. Tuh kan, di sini dia ingin menikahi kamu. Siapa yang Anda kira-kira, coba kamu pikirkan lagi. Ini orang ada yang sudah putus, kalian ini ada yang hubungannya sudah putus, sudah masing-masing, sudah cuman saling menjauh diri atau saling menghilang gitu aja, atau lost contact begitu aja. Tetapi ada juga yang memang putus nyambung, tetapi di sini kalian akan bersatu lagi. Dia merindukan kamu. Iya betul, dia sangat merindukan kamu ya. Di dalam diam kegelisahannya dia merindukan kamu. Ini ada yang belum tersambung loh, masih dalam proses seperti itu. Saat ini dia merindukan kamu, gelisah, dan nanti suatu saat bila kamu bisa menerima dia ingin menikahi kamu dan dia akan berusaha untuk selalu membahagiakan kamu. Dia menginginkan sebuah perubahan dari hubungan yang kemarin-kemarin mungkin agak kacau. Seperti itu. Oke, sahabat Gandas Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap bermohon, berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Bahkan kalau bisa letakkan ya Tuhanmu ada di jantungmu, di setiap detak jantungmu, dan doa kamu ada di aliran darahmu, agar selalu kita menjadi umat yang selalu bersyukur ya, selalu berterima kasih kepada Sang Pemilik alam semesta bahwa kita masih diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan ya, dan kita masih bisa merasakan betapa indahnya ciptaan Allah ya, bumi seisinya, dan bisa memandang orang-orang tersayang, dan yang pasti ya kan, cinta sejati ada pada Allah dan umatnya ya, hanya kamu dan Allah, dan selebihnya adalah bonus. Cuman bagaimana cara kamu itu mengelola perasaan cinta yang Allah berikan ke kamu, mau dibawa kemana, mau bagaimana, itu terletak pada kamu. Dan kamu jangan pernah melawan yang dinamakan arus takdir, karena itu sangat melelahkan. Jalanin aja dengan ikhlas. Insya Allah keikhlasan membawa hikmah yang positif, dan belajar untuk bisa merubah takdir pahit menjadi sebuah takdir yang manis. Caranya bagaimana, Andes? Jangan pernah melawan arus ya. Jangan pernah mencoba untuk melawan arus. Karena apa? Ya. Karena takdir ya. Jangan ini. Awalnya yang pahit itu ya. Awalnya pahit mungkin takdir. Tapi takdir bisa dirubah. Bagaimana kita bisa merubah takdir menjadi sebuah manis gitu. Dari pahit menjadi manis. Ya, jadi jangan melawan arus. Ya. Jangan melawan arus takdir ya, karena kita akan capek sendiri ya. Jadi jalanin aja, terima aja, yang suatu saat nanti pasti akan ada hikmahnya, seperti itu ya. Oke sahabat Gandas Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, jangan pernah negatif thinking pada Allah, pada Tuhan kita, tapi tetap positif lah, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi kita tidak tahu yang terbaik untuk kita sendiri sebetulnya gitu. Dan mencintai dia, apapun itu yang ada di dunia, dia dan termasuk apapun yang ada di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita menurut keyakinan kalian semuanya dimanapun berada ya, seperti itu. Agar kenapa? Agar kamu tidak merasa kehilangan di saat nanti suatu saat terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti itu. Tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Tetap menjadi orang baik, jangan pernah mengeluh menjadi orang baik, karena menjadi orang baik itu sebetulnya sulit ya, kalau yang nggak terbiasa sulit. Tetapi kita lakukan aja, bahwa kita positive thinking. Suudon jangan, waspada harus. Oke? Ada kesalahan adalah milik Gandas Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.